manis sungguh buah semangka. Semangka dihidangkan di dalam talam. Ibu-ibu jangan tidur saat ceramah. Tidur boleh asal mata jangan pejam. Boleh tidur ya? Ah, nyalak itu. Hayya 'alal falah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu para jemaah yang saya muliakan, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sungaiara. Alhamdulillah bisa sama-sama sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian seluruh perangkat aparatur desa yang hadir pada malam hari ini, kami ucapkan ribuan terima kasih yang telah sama-sama duduk di tengah-tengah kita pada malam hari yang penuh barokah ini. Kemudian selanjutnya tentu bapak-bapak pengurus masjid, panitia pelaksana, dan tentu yang paling penting adalah para imam, para khatib, para bilal Masjid Nurul Huda yang telah sama-sama menghidupkan masjid kita ini. Mudah-mudahan bapak-bapak para pengurus, khatib, imam, bilal senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga para pemuda, tokoh pemuda-pemudi yang hadir, dan juga adik-adik kami sekalian. Selanjutnya tentu para orang tuaku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya pada malam hari ini menjadi kehadiran yang terhitung sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ibu, udah ngantuk belum? Mana tahu lama mulainya kan? Nah, ngantuk? Sebelum saya lanjutkan ada pantun. Sudah pernah dengar pantun? Belum? Udah sampai videonya belum? Pantunnya begini. Orang kampung menuai padi. Nah, nggak ada cakepnya pula ada kan? Nah, balaslah cakap. Nah, gitu. Ulang ya. Orang kampung menuai padi. Nah, kan semangat itu. Isu kalau diundangnya copat mau kemana itu kan? Walaupun banjir jalannya. Hah? Terlupa. Ah, kita ulang. Orang kampung menuai padi. Padi dijemur di atas atap.
Perkenalkan, nama saya Rudi. Saya berasal dari Lubuk Terap. Sudah ya? Cuma sayangnya tadi pas nama saya Rudi itu tak ada cakap gitu bang. Ya. Harusnya tadi kan nama saya Rudi cakap kan itu ya. Pas nama Rudi itu hilang. Bela kan kenyataan model itu. Lalu sudah kenal nama berasal dari mana? Sebuah lagi pantun. Manis sungguh buah semangka. Semangka dihidangkan di dalam talam. Ibu-ibu jangan tidur saat ceramah. Tidur boleh asal mata jangan pejam. Boleh tidur ya? Nyolak itu. Dah bu? Sudah? Pantun lagi? Awak ceramah pantun. Bapak ibu para jemaah, para orang tuaku sekalian yang semuliakan. Pertama sekali tentunya rasa syukur yang sangat mendalam kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirnya kita pada malam hari ini bertanda yang pertama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita yang datang ke hidup semuanya. Ada yang mati? Kalaupun ada mungkin tak nampak deh kita. Lah, Bapak Ibu yang semuliakan, pertama kita hidup. Maka di antara nikmat yang paling utama, nikmat yang besar itu, di antara nikmat-nikmat yang lain, nikmat hidup dulu. Hidup kita pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa hidup ini yang pertama kita syukuri? Kalau kita hidup Bapak Ibu yang semuliakan, kalau kita dalam keadaan beriman, baik tingkah laku kita, banyak ibadah kita, kalau kita masih hidup, Allah artinya memberikan kesempatan untuk menambah-nambah kebaikan itu. Dan kalau Bapak Ibu yang semuliakan, ternyata kita dalam keadaan berdosa, lupa, lalai, tidak ingat kepada Allah, tidak pernah sholat, jauh dari masjid, bacaan Al-Quran tidak ada, zikir apatah lagi, sedekah tidak pernah. Tapi kalau kita masih hidup, artinya apa? Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak-banyak memperbaiki diri. Kalau kita beramal, punya kesempatan menambah amalnya. Kalau kita berdosa, punya kesempatan untuk menghapus dosa itu. Ikon nikmat hidup tadi. Ya bu? Kita siap lagi? Tak lama-lama dah. Lah. Yang pertama, syukurilah hidupmu. Itu tujuan tadi, nikmat yang besar. Yang kedua apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, malam hari ini kami duduk, kami hadir dalam keadaan sehat. Syukur alhamdulillah. Sehat kan? Sehat bu? Kalaupun ada sakit-sakit, paling-paling sakit pinggang. Itu wajar. Mesin lelah mau pakai oli kuang. Servis jauh. Jalan belubang. Muatan beban buatlah kan. Kalau agak-agak berbunyi virasi kita masalah itu dah. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, seluruh kita yang hadir ini secara umum diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita syukuri kesehatan ini? Karena ternyata nikmat yang paling mahal itu adalah terletak pada kesehatan. Kapan kita rasakan itu? Ketika kita ingin menukar yang sakit menjadi sehat, maka berapapun duit, berapapun tanah, berapapun banyak duit kita di bank, kalau kita sudah sakit, semuanya itu akan menjadi tak berguna kecuali kesehatan.
Betul tak? Betul? Nah, makanya sehat alhamdulillah. Jalan-jalan tuh, poi ke Kerinci, poi ke rumah sakit, dah masuk situ, tengok bagaimana rasanya berbaring di sana. Pergi ke Pekanbaru, lihat itu rumah sakitnya mewah-mewah, rumah sakit umum Pekanbaru, awal bros luar biasa, berkilat dari luar itu. Tapi masuk ke dalam, apa yang terjadi? Mau kita lama-lama tak di dalam tuh. Namanya rumah sakit. Walaupun bagus, tetap rumah sakit. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kesehatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berapapun duit kita, berapapun tabungan kita akan kita tukar. Betul tak? Amu cituan malam kok, laponan ongelum. Oi. Ogonyo barang tuh 30 juta. Cuma barang itu, nikmat itu tak awak inginkan doh. Lai uang dibuatnya. Pernah nonge? Hah? Lah. Kalau lah tak payah menciton doh. Olum ya? Nah, anggap olum sajalah. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada sebuah nikmat. Apabila nikmat itu diberikan kepada kita dan kita perlihatkan kepada orang, orang lari daripadanya, tak mau orang. Kalau kita ingin mendapatkan nikmat itu di tengah-tengah orang ramai ini, kita lari daripada orang itu, tak mau kita ketahuan dapat nikmat itu. Apa namanya tuh? Hah? Apa tadi? Itulah nikmat kontut. Apa bu? Apa nama? Kontut. Ada yang tahu kontut sih kah? Itulah nikmat kontut. Itu nikmat itu, ya Pak Imam. Nikmat. Cuma kalau kita ingin dapat nikmat itu, ibu-ibu tuh tebu pura keluar dan keluar kajak. Padahal nak tak kontut. Sompet ibu-ibu di antara aku ramai-ramai ku tonga ceramahku kau tak kontut lah, itu mawang tuh. Entuh gaek ku tak bersopan tuh. Marah. Nah Bapak Ibu yang semuliakan, itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa? Ternyata Bapak Ibu, kalau kita kontut itu, semakin bose kontut kita, itu semakin menunjukkan nikmat paut kita tuh sehat. Lah. Semakin mantap bunyinya, itu semakin menunjukkan pohon kita itu sehat. Kalau bulat bunyi aja, aku minta maaf lah Pak Ali, cito kontut gitu. Isu video kita potong ya, kita mau ke dia keluwen, kita potong tentang itu. Ustadz jauh-jauh dari sore kemai cito kontut. Ustadz mana kau undang tadi? Ustadz kontut. Jangan lagi ulangan. Wah. Jadi Bapak Ibu yang semuliakan, semakin nyaring bunyinya, semakin bulat bunyinya, semakin menunjukkan kesehatan rongga perut kita. Betul? Coba jangan golak dulu. Tapi semakin bunyinya tak beraturan, itu menunjukkan paut kita bermasalah. Pona menonge kontut uang sakit paut, berlepi-lepi, itu tanda sakit paut.
Bahkan sambil kontut tebak induk kali kan itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang semuliakan, ikola kontut tadi Bapak Ibu, ternyata itu nikmat. Kalau kita keluarkan dekat orang, orang lari daripada kita. Kalau kita nak keluarkan, kita lari daripada orang. Tak diinginkan sebenarnya, malu kita. Nah Bapak Ibu yang semuliakan, sekarang coba perhatikan, kalau seandainya nikmat yang iko tadi Allah tahan saja kepada kita, ndak usah lama-lama, 3 hari ternyata kita tidak diberikan, tak mau tak kontut paut tu, apa yang terjadi? 3 hari akhirnya Bapak Ibu yang semuliakan, iko tadi nikmat yang tidak kita inginkan, 3 hari paut tak kontut, maka dilarikan oleh Pak Wali tadi kemana? Kerinci, tak talap Kerinci, ke Pekanbaru. Apa kata dokter? Iko bermasalah dalam paut Bapak Iko jalur usus Bapak bermasalah, ada usus buntu dan lain sebagainya. Ada punya BPJS? Ndak ada Pak. Ada jaminan kesehatan? Ndak ada Pak. Bagaimana caranya? Iko wajib dioperasi. Berapa? 30 juta rupiah. Ternyata Bapak Ibu punya tabungan di rumah 30 juta. Akhirnya rela kita keluar 30 juta untuk memoli kontut sebuah tadi. Betul? Mau tak? Bapak Ibu punya golang ome bose-bose, tapi paut bermasalah, tak mau tak kontut. Operasi kata dokter, Bu, Ibu punya golang ome, tetap dipakai atau tak mau tak kontut selamanya. Pilih mana? Golang ome tetap dijual lantaran paut tadi bermasalah. Itu baru satu contoh kecil yang kita ketawakan, yang kita golaan pada diri kita kok. Nikmat yang kita sembunyikan, nikmat yang kita anggap tidak penting. Bagaimana kalau sekiranya nikmat yang besar itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, buang angin saja sudah tak ternilai harganya, apalagi nikmat-nikmat yang lain. Oleh sebab itu apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada lagi alasan bagi kamu, tidak punya alasan lagi kalian untuk menutupi nikmat Allah yang ada pada dirimu itu banyak sekali. Maka bersyukurlah. Alhamdulillah. Nah, itu mau cerita kontut tu. Lah 30 menit. Lanjut lagi enggak? Nah, kita udah joleh kalau lanjut, kalau enggak kamu tutup. Bapak Ibu yang semuliakan. Bapak Ibu yang semuliakan, yang kedua, kita lupakan masalah kontut dulu. Jangan balik ke rumah, apa ceramah Ustaz tadi, apa sebuah kontut dapatnya. Aku yang penting lagi, itu tuh lupaan. Ada yang penting lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, sampaikan salam penghormatan yang setinggi-tingginya buat junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam malaika, ya Rasul ya Habibi salam salawatullah sallallahu sallallahu
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Bapak Ibu para jemaah yang semuliakan, yang ketiga kok terakhir lagi kok. Siap tuh kita tutup lagi. Hah? Ini yang ketiga kok lu tentu kok tuh lagi dong. Onta saja, onta dua. Nomornya nomor 3. Lah, nomor 3 yang terakhir. Bapak Ibu yang semuliakan, masih tema kita Muharram. Apa bu? Muharram. Kalau disiko tausiah Muharram. Artinya kita mengambil pelajaran di antara pertukaran waktu dan masa itu. Jadi di setiap pertukaran masa dan waktu itu, terutama kita umat Islam yang dahulu 1444 Hijriah, hari ini berapa? 1445 Hijriah. Laba tambah setahun dari tahun yang dulu. Kalau yang dulu umurnya 50, sekarang 51. Kalau yang 51 sekarang 5. Itulah perjalanan hidup manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa pentingnya bagi kita mengkaji pertukaran waktu, pertukaran masa, dari hari, kemudian berganti pekan, dari pekan ke bulan, bulan ke tahun, tahun berganti tahun, akhirnya apa? Kehidupan di dunia ini akan selalu berputar. Ketika kehidupan ini sudah selalu berputar, maka kita yang namanya makhluk punya batas kehidupan. Itu hukum makhluk tadi. Termakan oleh masa dan ruang, terguras oleh waktu. Itu makhluk. Kecuali Khalik, pencipta, yang tetap kekal abadi, yang senantiasa tidak termakan oleh zaman, tidak dikuras oleh waktu, tidak pengaruh pertukaran masa dan waktu. Hanyalah zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan keagungan, yakni zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain sang Khalik, yang namanya kita umat manusia adalah makhluk. Setiap pertukaran masa itu pada hakikatnya kita adalah menuju pada kebinasaan. Kalau manusia disebut dengan kematian. Jadi Bapak Ibu, jangan bangga bertukarnya waktu, jangan bersorak-sorak, jangan bergembira. Yang dahulu umur saya sekian, sekarang saya berulang tahun sekian, begitu luar biasanya bersenang-senang. Pada hakikatnya apa? Di setiap waktu yang kita habiskan itu, pada hakikatnya kita semakin dekat dengan pintu kubur. Maka apa yang mesti kita lakukan? Tiada lain dan tiada bukan, kita bermuhasabah diri. Apa bu? Apa nama? Apa? Nah, kalau mau serius nan diam dulu. Hah? Betogak mana jole sikit. Mano yang tidur, mano yang ngantuk. Lah, apa yang mesti kita lakukan? Bermuhasabah diri. Muhasabah diri itu bahasa Arab, bahasa awak apa? Apa bu? Bahasa kita sekolah. Kalau bahasa Inggrisnya introspeksi diri. Bahasa kitanya apa? Sadar diri. Apa lagi yang sonang? Bersiap-siap. Enggak ngapo lah. Apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Ada yang tali.
Lah. Itulah tujuannya tadi, hikmahnya tuh. Su minum. Ini matinya kau jawab kan? Lah Bapak Ibu, Jole masih sama seperti tadi suaranya? Sampai di mana tadi? Muhasabah diri bahasa kitonya. Apa bahasa awak sadarkan diri awaknya. Pokoknya macam itulah. Mana-mananya resau situ. Bahasa kitanya yang paling mudah, bahasa awaknya bacomin lah. Bakaco. Tengok comin tuh. Kalau dahulu waktu kita bacomin Bapak Ibu, orang tua sekalian, sonang hati nengok kaco tuh, elok kaco tuh. Kenapa? Umur 17-20 tahun. Tanpa pakai efek, mantap dah kaco tuh. Senyum sendiri. Kini lah 50-60 tengok kaco balik. Sedih awak dibuatnya. Ontak kaco, kalau tak elok. Salah kaco. Pokoknya jangan lah kondo. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu yang saya muliakan? Muhasabah diri, pandai-pandai bercermin. Yang dicermin itu bukan hanya dilihat wajahnya, tapi apa? Tengok yang di hadapan cermin itu, ini adalah anak manusia yang dahulu begitu luar biasanya di hadapan cermin, umur 17 tahun, umur 20 tahun, hari ini sudah mulai keriput. Itu artinya apa? Mungkin tak berapa lama lagi saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita muhasabah, sudahkah amal ibadah yang kita perbuat kala elok la belum? La taat kita belum? Umur kala bertambah, kesempatan hidup semakin berkurang. Ikut muhasabah tadi. Jadi pertukaran waktu tadi Bapak Ibu, kita mulai dari awal kita sebutkan tadi, waktu itu pada prinsipnya mengantarkan kita pada kebinasaan, kepunahan. Itulah gunanya waktu. Kecuali zat Allah yang tak terlangkum, yang tak termakan oleh waktu, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, makhluk apapun namanya, termakan oleh pergeseran zaman dan waktu itu, termasuk kita manusia. Kalau sudah kita lalui kehidupan dunia ini, bersiap-siaplah. Bersiap-siaplah, dunia pasti akan kita tinggalkan. Maka apa? Tengok diri kita. Waktu telah berputar. Muhasabah. Sudahkah amal saya perbuat? Sudahkah saya taat untuk beribadah? Sudahkah panggilan azan itu saya dengarkan, saya taati, saya datangi? Sudahkah masjid itu terpaut di dalam hati saya? Kalau masih belum bisa, belum tertarik hatinya beribadah, masjid masih jauh dari kehidupannya, pertanyakan, iko kio ambo ke nanti kemana kok? Iya tak? Siko ada tak? Ada model itu. Ada uang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai ya, sapun azan lantak lah situ. Paling-paling Pak Imam lazan. Kan datang indak yo. Di siku ada ndak? Ada? Ndak ada ya? Ndak ada yang ngaku punya. Iku kita main gas-gas ya. Lah. Kalau ndak suka jangan diundang lagi. Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam beberapa ceramah beberapa tahun ini saya sampaikan. Di sini juga saya sampaikan. Saya berceramah kalau dahulu 5 tahun yang lalu saya senantiasa sampaikan, semoga Bapak Ibu apa yang saya sampaikan Bapak Ibu tidak tersinggung. Itu dulu. Kalau kini tidak ambo balik, semoga apa yang ambo sampaikan Bapak Ibu tersinggung. Ya.
Setelah ambo pikir-pikir, lebih bermanfaat ambo menyebut semoga Bapak Ibu tersinggung daripada semoga Bapak Ibu tidak tersinggung. Apa maksudnya? Kalau apa yang ambo sampaikan dalam isi ceramah ambo tersinggung Bapak Ibu merasa dirinya, oh itu ambo yang disebutnya itu. Memang parah lah Ustaz tuh. Tersinggung ya? Alhamdulillah. Orang yang tersinggung berarti dia merasa bersalah. Orang yang merasa bersalah kemungkinan dia akan memperbaiki dirinya. Kalau sudah diperbaiki dirinya, dia akan taat beribadah. Tapi kalau orang tak mau tersinggung, tak semayang iyo, tak zakat iyo, ke masjid sengaja indah, tapi disampaikan oleh orang tak mau tersinggung, nelantak kena ambor deh. Orang yang tak merasa tersinggung, mereka tidak akan pernah merasa bersalah. Orang yang tidak pernah merasa bersalah, tidak akan pernah memperbaiki diri. Betul? Yang memperbaiki diri siapa? Orang yang merasa bersalah. Itulah yang memperbaiki diri. Siapa yang bertobat itu? Yang bertobat itu merasa berdosa. Merekalah yang bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa siapa itu? Doa siapa Bapak Ibu? Nabi Adam. Apa doanya? Wahai ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku ya Allah. Kalau seandainya engkau tidak merahmati aku, mengampunkan dosaku, termasuklah aku orang-orang yang merugi. Begitu Nabi berdoa kepada Allah, Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Merasa berdosa, merasa salah. Akhirnya apa? Memperbaiki dirinya. Jadi yang kita takutkan apa? Orang yang tak merasa bersalah, tak merasa tersinggung sama sekali. Iko yang berbahaya. Kenapa? Karena dia tidak pernah merasa bersalah, maka tidak akan pernah memperbaiki dirinya. Oleh sebab itu apa? Semoga Bapak Ibu apa yang mau sampaikan tersinggung untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, apa yang pertama kita lakukan? Tengok diri kita. Sudahkah ibadah itu taat? Sudahkah ke masjid itu menjadi hobi? Kalau belum hobi, dipaksa. Dipaksa hati itu. Baca Al-Quran itu kalau belum jadi hobi, dipaksa. Sedekah itu kalau belum jadi hobi, dipaksa. Sesuatu yang dipaksa akan kita lakukan, besok dipaksa lagi, besok dipaksa lagi. Kalau sudah dipaksa akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa akan ringan dikerjakan. Kalau sudah ringan dikerjakan akan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau menjadi sebuah kebutuhan akan timbul keikhlasan. Kalau sudah ikhlas bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Bapak Ibu yang semuliakan, mau tanya malam Iko kan namai kita kok. Iko bau sebau kampung. Mungkin tak sampai dah Pak Wali ya. Nah, tak sampai. Tapi ramai. Kamu tanya, kenapa bisa kita ramai malam Iko? Hah? Gara-gara doa acara. Oke. Kita tanya lagi. Mengapa kita bisa datang? Kenapa kita bisa datang? Iyo nong yang ceramah iyo. Kenapa bisa datang? Ada jawaban yang paling tepat lagi. Tadi tepat juga. Kenapa kita bisa datang amai pada saat Iko? Karena Bapak Ibu yang saya muliakan, alasan yang utamanya adalah karena Bapak Ibu telah meluangkan waktu, mengatur waktunya supaya bisa datang malam hari ini. Makanya bisa datang. Apa nama Bondo? Kian bau, Bu. Nongnya ceramah dulu, kian bau ya. Kian sama-sama kita hitungan. Kasihan lah berdua. Nanti uang dua kotak apa kita Ustaz doang.
balik ke rumah tadi, apa yang dapat kau? Ndak, kami menghitung iko tadi, tapi yang obe mau kontut tadinya. Ken mau gue lah. Sampai di mana tadi do kan? Hah? Kenapa kita bisa datang Bapak Ibu? Karena kita telah mengatur waktunya itu supaya bisa datang. Makanya bisa. Tadi ada yang Pak Wali ke Pekanbaru, dia jauh-jauh sebelum itu sudah diwatur oleh Pak Wali itu. Saya akan berangkat sekian, nanti saya pulang sekian, kemungkinan saya sampai jam sekian, nanti saya ke masjid. Begitu diaturnya. Bapak Ibu pada siang tadi, pada sore tadi juga begitu. Jam sekian saya harus ke sini dulu, ke sawit dulu manen, nanti pulang jam sekian, saya mandi, malam itu saya harus ke masjid. Sudah diatur waktunya. Makanya bisa datang. Mengapa Bapak Ibu sholat 5 waktu kegiatan lainnya kita tak bisa datang? Jawabannya itu tadi juga. Karena kita tidak mengatur waktunya. Waktu untuk sholat ke masjid itu tidak pernah kita masukkan di dalam daftar buku aturan waktu kita. Makanya tidak pernah bisa. Karena kita tidak menempatkan waktunya untuk itu. Nah, mengapa payah datang ke masjid pada saat sholat maghrib, sholat isya, apalagi subuh, hanya 2-3 orang saja? Karena sebagian besar kita tidak pernah mengaturkan waktunya untuk itu, makanya tidak pernah bisa. Oleh sebab itu sekarang apa? Coba aturkan, buatkan waktu untuk itu. Mengapa kita mendodos sawit itu teratur? Berapa kali mendodos dalam sebulan? 2 kali. Mupuk ada tanggalnya, betul? Apalagi? Menakik siku ada? Mengapa bisa pergi menakik itu? Waktu menakik sekian, siapnya jam sekian, membangkitnya jam sekian, menjualnya jam sekian, menghabiskan duitnya jam sekian, betul? Itu sudah hafal Bapak Ibu putaran waktu itu. Mengapa bisa? Karena kita telah aturkan waktunya. Tanggal sekian, pada minggu kesekian, saya mendodos, saya mendaki, saya memupuk, membabat. Sudah kita masukkan dalam jab-jab aturan-aturan waktu kita itu. Sayang sekali Bapak Ibu, ternyata sholat ke masjid kita tak masukkan jadwalnya. Kapan itu ke masjid? Kalau sempat saja, kalau bisa saja, kalau tak sibuk saja. Ternyata apa? Kita kok kalau tak dibuatkan waktunya, ternyata selalu sibuk, ternyata selalu tak sempat, ternyata selalu tak bisa. Akhirnya apa? Ibadah kita semakin hari semakin jauh, padahal umur kita semakin hari semakin menipis. Waktu ibadah itu tak pernah kita prioritaskan. Jadi mulai malam hari ini, apa itu? Salat ke masjid, atur waktunya. Baca Al-Quran di rumah, atur waktunya. Zikir jam berapa? Kita yang membuatnya. Mengapa untuk dunia kita bisa? Menaki, mendodos, pergi ke pasar, bangun pagi, pergi ke laut, dan lain sebagainya. Tangkap ikan, kita atur waktu untuk itu. Bisa. Ibadah tidak pernah kita buat. Nah, mulai malam hari ini introspeksi, muhasabah diri, sempatkan dan atur waktunya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Ya Habibi, salam.
Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir, muhasabah diri, atur waktu untuk beribadah kepada Allah. Lihat diri sudah sebanyak apa amal ibadahnya. Untuk apa? Untuk apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai hamba-hamba kami yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya hari ini untuk kebutuhan hari esok. Kapan hari esok itu? Akhirat, alam kubur. Itu yang pertama. Jadi apa? Hendaklah setiap diri kita kau tengok apa yang kita perbuat untuk hari esok, alam kubur. Itu pembukaannya di situ. Sudah kita siapkan belum? Oi. Lah kita siap belum? Hah? Jangan sikit-sikit. Ini yang perlu sama-sama kita perhatikan. Karena apa? Karena waktu itu bertambah usia kita, semakin dekat kita dengan liang kubur. Harusnya apa? Kalau kita sadar kehidupan ini akan menuju pada kematian, maka persiapkanlah untuk menghadapinya. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zur kalla kalla law ta'lamuna ilmal la tarawun tajol setengah ambil ujungnya nin lah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu? Kamu itu bermegah-megahan karena dunia. Akhirnya apa? Kamu lalai, kamu lupa sampai kamu masuk dalam liang kubur. Akhirnya baru kamu sadar apa yang kamu kojoan. Ternyata Bapak Ibu, Al-Quran menyampaikan kepada kita kok banyak lupa dan lalainya karena kehidupan dunia. Tanpa terasa kita masuk ke dalam pintu kubur, baru kita sadar rupanya apa yang selama kita kojoan. Baru kita sebagai orang-orang yang beriman jangan sampai model itu. Masuk liang kubur baru kita menangi, ya Allah, kembalikan ambo ke dunia, ya Allah, kembalikan ya Allah, sempatkan saya 1 detik saja, 1 saat saja untuk beribadah. Tapi apa kata Allah? Tidak bisa. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai masa ajal bagi seseorang, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan barang sesaat pun. Yang punya telah datang menjemput, bak belayar telah sampai ke pulau, berjalan telah sampai ke tujuan, tabung penuh, hitungan cukup, berangkatlah diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, rela tak rela, ikhlas tak ikhlas, kematian telah sampai menjumpai kita. Pada saat itu baru kita menyesal, wahai ya Allah, tolong. Tapi apa? Ketika maut telah sampai, tidak ada lagi penyesalan. Maka orang-orang yang beriman, kita yang hidup, punya kesempatan untuk mempersiapkan diri itu sebaik-baiknya. Sudahkah kita beriman kepada Allah dengan baik, beramal ibadah dengan baik? Umur kita sudah semakin hari semakin menipis. Sudahkah ibadah kita persiapkan untuk menuju ke alam kubur itu? Bapak Ibu yang saya muliakan, mau tak mau, ikhlas tak ikhlas, beribadah atau tidak, sholat atau tidak, taat atau tidak, mau kaya mau miskin, mau dibahas atau tidak, mau lari kita membahas tentang kematian ini. Yang kematian tentu tetap akan menjumpai kita. Wa ja'at sakaratul mauti bil haq, masa-masa sakaratul maut itu adalah hak.
Hak artinya apa? Akan terjadi di setiap kita. Tak bisa kita mengelak. Kita hanya bisa mempersiapkan diri. Bertobatlah kepada Allah. Perbanyaklah ibadah. حي على الفلاح